sikat gigi pakai pandan. Assalamualaikum kelas Sevilla. Jumpa lagi dengan Pak Dadan. Rumah lebar banyak isinya. Apa kabar semuanya? Pak Dadan harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis pantun, cara membuat pantun, dan karya sastra lama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membedakan jenis pantun, mengetahui cara membuat pantun, dan menyebutkan karya sastra lama. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi hari ini kita akan membahas tentang pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan hasil karya sastra bangsa Indonesia. Melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan perasaan apa yang sedang dirasakan. Pantun juga sebagai alat pemelihara bangsa. Pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan alur berpikir. Berikut ini adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama yaitu terdiri dari 4 baris. Bisa kita lihat, baris pertama diakhiri dengan kata sapi, baris kedua diakhiri dengan kata cepat, ketiga dengan kaki, yang keempat dengan sehat. Yang kedua yaitu berirama ABAB. Perhatikan pantun yang ada di gambar. Nah, untuk baris pertama dan ketiga itu harus seirama, belakangnya I. Lalu kemudian baris kedua dan keempat harus sama, belakangnya T. Lalu yang ketiga memiliki sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua dalam sebuah pantun disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat pada pantun disebut isi. Berdasarkan usia, pantun dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pantun anak-anak, yang kedua yaitu pantun orang muda, dan yang ketiga yaitu pantun orang tua. Sedangkan berdasarkan isi pantun terbagi menjadi banyak. Nah, yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu pantun nasihat, yang kedua ada pantun jenaka, dan yang ketiga ada pantun teka-teki. Selain itu ada juga pantun agama, pantun adat, dan lain-lain. Berikut adalah contoh pantun nasihat. Mancing hiu di pinggir rawa, ikan hiu makan tomat. Dengarkanlah nasihat orang tua agar sukses dunia akhirat. Ini adalah salah satu contoh pantun nasihat yang berisi nasihat kepada yang mendengarkannya. Yang selanjutnya yaitu contoh pantun jenaka. 1 tambah 1 jadi 2. Dikali 4 jadi 8. Hati sedih menjadi tertawa. Melihat nenek main layangan.
Pantun jenaka berisi tentang sesuatu hal yang lucu dan setiap orang yang membaca dan mendengarkannya biasanya akan tersenyum bahagia. Selanjutnya, pantun teka-teki. Ini adalah contohnya. Roti tawar, roti buaya. Roti buaya dimakan Yusuf. Coba beritahu saya, binatang apa yang satu huruf? Pantun teka-teki adalah pantun yang menanyakan kepada seseorang yang mendengarkannya, dan yang mendengarkannya harus menjawab. Mandi hujan jadi basah, perut lapar ingin makan. Soal itu tidaklah susah. Sudah pasti jawabannya ikan. Nah, ini adalah balasan dari pantun teka-teki yang ditanyakan tadi. Bagaimana, mudah bukan untuk membuat pantun? Pantun merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Berikut ini adalah karya sastra lama. Yang pertama yaitu puisi lama. Yang kedua yaitu prosa lama. Berikut ini adalah contohnya. Ini adalah contoh puisi lama. Yang pertama yaitu mantra, yaitu puisi tua yang keberadaannya lebih banyak dikaitkan dengan adat dan kepercayaan yang bersifat magis. Yang kedua pantun, yaitu salah satu contoh karya sastra lama. Jenis pantun ada pantun biasa, pantun kilat, pantun berkait, talibun, dan sloka. Yang ketiga yaitu syair, yaitu puisi dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Syair terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya, dan biasanya baris keempat mengandung arti atau maksud dari penyair. Selanjutnya yaitu gurindam. Gurindam yaitu sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Kemudian seloka, yaitu berisi puisi klasik yang berisi pepatah atau perumpamaan. Yang keenam adalah bidal, yaitu susunan kata atau kalimat singkat yang mengandung pengertian atau melukiskan sindiran, perbandingan, dan kiasan. Yang ketujuh, talibun, yaitu pantun yang terdiri atas 4 baris dan selalu genap. Yang selanjutnya terakhir, karmina, yaitu pantun kilat yang terdiri atas 2 baris, di mana baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi dengan rima AA. Selanjutnya prosa lama, karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Contohnya yang pertama mitos, yaitu dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Kemudian legenda, yaitu dongeng yang berhubungan dengan keanehan dan keajaiban alam. Yang ketiga yaitu fabel, yaitu dongeng yang menceritakan kehidupan hewan. Selanjutnya yang keempat sage, yaitu dongeng yang mengandung unsur sejarah. Yang kelima parabel, yaitu dongeng berisi kiasan yang mengandung ajaran hidup. Yang keenam hikayat, yaitu salah satu bentuk sastra terutama dalam bahasa Melayu yang mengisahkan kehebatan atau kepahlawanan seseorang, disertai dengan kesaktian dan mukjizat tokoh utamanya. Yang selanjutnya cerita berbingkai, yaitu cerita yang di dalamnya terdapat cerita yang diceritakan oleh para pelakunya. Yang selanjutnya tambo, yaitu cerita pada zaman dahulu yang isinya tidak sepenuhnya benar. Yang selanjutnya epos, yaitu dongeng tentang keberanian dan kepahlawanan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Yang terakhir cerita pelipu lara, yaitu cerita yang mengungkapkan tentang kebodohan seseorang yang disajikan secara humor. Begitu
Begitulah contoh puisi lama dan prosa lama. Sejarah hari ini. Apa yang terjadi di tanggal 13 Oktober tahun 1923? Negara Timur Tengah Turki secara resmi mengubah ibu kotanya dari Istanbul menjadi Ankara. Begitulah sejarah singkat hari ini. Selanjutnya, perhatikan video berikut ini ya. Pergi ke pasar, naik mobil, beli beras, ke toko Dian. Rajin belajar sejak kecil agar sukses di masa depan. Untuk tugas hari ini yaitu buatlah video sedang membaca pantun seperti yang Pak Dadan contohkan tadi. Durasinya cukup 10-20 detik. Terima kasih. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab siswa di sekolah, interaksi sosial, dan lagu dengan tangga nada minor dan mayor. Terima kasih telah menyaksikan video yang Pak Dadan buat. Saksikan terus ya video yang Pak Dadan buat. Tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.